ini saya mau menjelaskan mengenai perusahaan Atomi founding principle. Jadi asas-asas pendirian perusahaan Atomi. Karena kalau kita sudah mengenal siapa itu Atomi, dan terutama kalau kita sudah pernah ikut seminar ataupun acara Success Academy yang diadakan oleh perusahaan Atomi, kita akan mengetahui apa asas-asas atau nilai-nilai core value-nya daripada perusahaan tersebut. Karena tanpa kita mengetahui asas atau prinsipal dari perusahaan tersebut, kita akan berasa ini hanya seperti suatu perusahaan MLM, ya kan. 99% kalau orang dengar perusahaan MLM, saya yakin nggak ada yang tertarik untuk gabung, termasuk saya sendiri. Karena pada saat itu saya tidak mengerti siapa itu Atomi, ya kan. Saya hanya tahu, ini mah hanya salah satu perusahaan MLM yang ada di dunia. Karena perusahaan MLM itu ribuan, mungkin puluhan ribu. Tapi dengan kita mengerti asas-asas dari perusahaan MLM tertentu, kita baru bisa bedain gitu. Oh, ternyata ini perusahaan beda ya dengan perusahaan lain. Makanya 2 minggu setelah saya gabung dengan Atomi, setelah saya pelajarin betul-betul, karena saya nggak mau buang-buang waktu membangun suatu bisnis tanpa tahu nilai dasar suatu perusahaan tersebut, akhirnya kan sama aja kan, 3-5 tahun perusahaan tersebut bangkrut, rubah ganti nama, mulai lagi dari nol. Jadi saya nggak mau buang-buang waktu. Jadi pada saat itu saya tentukan dalam 2 minggu kalau memang ini betul-betul perusahaan ini bagus, yang namanya Atomi, saya akan komitmen. Yang dalam arti komitmen itu seperti orang kerja, ya kan. Nggak mungkin kalau kita diterima kerja, kita komit kan dengan perusahaan tersebut. Nggak mungkin besok kita berasa, aduh udah lama nih nggak kerja, males bangun, saya nggak usah kerja deh, nggak bisa kan, bisa dipecat. Nah, komitmen yang sama harus kita terapkan ke perusahaan Atomi. Kalau kita sudah memutuskan ini adalah bisnis saya, ini adalah perusahaan yang saya akan sukses di dalamnya, kita harus komit. Nggak bisa kita main dengan emosi. Hari ini kita berhasil rekrut orang, besok ditolak orang, kita akhirnya bilang, udah deh, males. Nggak bisa. Itu bukan komitmen. Komitmen artinya kita lagi sukses atau lagi gagal, kita maju terus. Itu yang dibilang komitmen. Jadi komitmen kita bisa tentukan masing-masing pribadi. Berapa lama kita mau komit di Atomi? 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, terserah, ya kan? Tapi kalau di perusahaan Atomi kita baru mulai berasa susah, terus kita menyerah, ya itu bukan komitmen. Jadi saya harap lecture hari ini bisa menentukan kita apakah ini betul-betul perusahaan yang saya mau betul-betul sukses, sampai sukses baru saya berhenti, atau enggak. Nah, ini saya harap setelah lecture ini kita bisa mendapatkan jawabannya masing-masing ya. Jadi kalau kita sudah pernah ikut seminar atau Success Academy daripada perusahaan Atomi, kita akan dikasih lihat dengan yang 3 asas atau 3 dasar prinsipal tersebut. Yang pertama adalah being atau keutuhan secara secara fisik, being itu ya yang pertama. Yang kedua adalah speed atau kecepatan, dan yang ketiga atau terakhir balance atau keseimbangan. Ya. Jadi saya mau jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah being, yaitu suatu keutuhan sebagai physical being. Kita ini semua adalah makhluk hidup kan, ada fisiknya. Nah, sama perusahaan Atomi juga yang pertama itu adalah fisik sebagai being, sebagai keutuhan, yaitu survive. Untuk bisa survive, ya kan, dalam suatu bisnis apa? Jadi harus ada profit. Nggak bisa suatu bisnis itu bisa sukses tanpa ada profit. Tapi umumnya suatu company itu gagal bukan karena perusahaannya atau gimana, tapi karena biaya yang dinamakan dengan expense, biaya-biaya menjalankan perusahaan tersebut. Yang paling tinggi itu adalah biaya pegawai atau biaya employee, ya kan? Atau biaya seperti untuk
menjalankan roda perusahaan tersebut perlu biaya-biaya operasional. Nah, ini adalah biaya-biaya yang paling tinggi. Umumnya perusahaan itu bisa sukses atau bukan sukses, bisa balik modal itu umumnya perlu 3 sampai 5 tahun. Dan mayoritas setengahnya itu bangkrut. Jadi memang tidak mudah untuk menstabilkan atau menjalankan suatu bisnis baru yang orang tidak pernah tahu perusahaan tersebut siapa, ya kan? Itu umumnya 3 sampai 5 tahun, setengah dari mereka bangkrut karena tidak bisa, ibaratnya tidak bisa men-sustain daripada biaya-biaya yang tinggi tersebut. Nah, Atomy itu sangat-sangat efisien. Dalam arti apa? Perusahaan Atomy ini bukan hanya di satu atau dua negara, ini sudah ada di 18 negara. Ya. Yang terakhir kita buka tahun lalu adalah Hong Kong, China, dan Kolombia, dan India. Ini adalah China dan India adalah dua negara terbesar di dunia. Dan untuk bisa Atomy buka di dua negara terbesar di dunia tersebut, ini nggak mudah. Ini perlu 4 sampai 5 tahun mereka sudah planning untuk buka di negara tersebut dan itu harus melalui negara kan, ketentuan negara-negara itu nggak mudah mendapatkan izin, apalagi di China itu harus kita buat pabrik Atomy di sana, Colmar B&H, untuk membuat produk-produk Atomy di dalam China tersebut. Jadi setiap negara itu punya ketentuan sendiri. Nah, dengan perusahaan yang punya cabang di 18 lebih negara tersebut, itu kan harusnya pegawainya mestinya lebih dari ribu-ribuan. Tapi Atomy hanya dijalankan oleh 400 pegawai, 300 sampai 400 pegawai. Nah, kalau kita yang mengerti suatu bisnis yang sebesar ini, yang multi internasional, nggak mungkin bisa dijalankan dengan hanya 300-an pegawai. Tapi Atomy sudah bisa jalan. Dan jalannya betul-betul lancar sekali. Tiap minggu kita ada seminar online di semua negara, nggak hanya di Indonesia. Setiap minggu bisa ada yang 2 kali, seminggu sekali, atau 2 minggu sekali. Tapi mereka secara serentak bisa menjalankan seminar-seminar atau Success Academy tanpa ada masalah. Jadi kalau kita yang mau di Atomy betul-betul serius, kita bisa ikut seminar itu setiap minggu. Minggu ini ada di Indonesia, minggu depan ada di Malaysia, hari ini ada di Indonesia, besok ada di Malaysia, besok ada di Amerika, besok di Kanada. Setiap hari kita bisa ikutin seminar. Nah, jadi betul-betul ini perusahaan yang efisien karena kita being untuk survive, untuk bisa bertahan hidup apalagi di masa pandemik ini. Banyak perusahaan-perusahaan 90% bisnis yang kecil atau menengah ke bawah itu tutup karena pandemik. Mereka tidak bisa bertahan karena biaya-biaya untuk operasional itu terlalu tinggi, sedangkan pemasukan tidak ada, ya kan? Banyak bisnis yang harus memecat pegawainya. Banyak saya mendengar di berita dari tahun lalu ya, dari pas mulai COVID gitu, perusahaan-perusahaan itu puluhan ribu karyawan di PHK. Coba, itu perusahaan bukan baru setahun 2 tahun, itu perusahaan udah belasan tahun, ada yang sudah 20 tahun, 30 tahun, harus tutup karena operasional mereka terlalu tinggi. Biaya-biaya employee-nya terlalu tinggi. Atomy, karena seefisien tersebut, ini kita akan bertahan tidak hanya 10 tahun, kita sudah 11 tahun dari 2009. Ini sudah lebih dari 10 tahun. Kita akan bertahan lebih dari 100 tahun. Nah, salah satu tanda adalah karena kita efisien dalam segi labor atau expense untuk biaya-biaya operasional. Yang kedua, kita tidak ada yang namanya biaya advertising, ya kan? Biasanya kalau perusahaan-perusahaan kosmetik, perusahaan kayak daily necessity, keperluan sehari-hari, itu biaya termahalnya bukan biaya produksi produknya, bukan. Dulu saya kerja di suatu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Itu Jarum. biaya terbesarnya adalah biaya marketing. Waktu mereka memasang iklan 30 detik di TV, saya pernah tanya, saya kan di departemen marketing, jadi saya ngobrol sama manajer yang marketing, Bu, kalau pasang iklan 30 detik di TV itu berapa duit sih? Waktu itu saya naik mobil Visto. Visto itu harganya 70 jutaan. Nggak tahu sekarang berapa. Ini udah lebih dari 20 tahun yang lalu.
Dia bilang sekali lewat 30 detik itu satu mobil Visto lewat. Jadi sekitar 70 jutaan. 30 detik. Nah, bebannya itu dibebanin ke siapa? Biayanya itu. Ya ke produk customer ini. Jadi customer yang membayar biaya-biaya marketing seperti ini. Bukan perusahaan. Perusahaan nggak mau rugi. Dia keluar biaya advertising misalnya, 1 bulan 500 juta. Ya dia tinggal bagi aja 500 juta, bagi berapa produk yang dia bisa produksi, harganya ditambahin dengan biaya ini. Tapi di Atomi, kita tidak mengenal biaya iklan. Siapa iklan modelnya? Kita semua ini. Kita adalah model-model yang dipakai oleh Atomi dengan cara gimana? Kamu beli aja produknya. Kamu coba, nggak suka 30 hari, silakan kita bisa kembalikan uang 100% tanpa ada potongan. Jadi kamu bisa dengan yakin dan percaya, oke, saya mau coba karena ada jaminan 30 uang kembali. Kalau customer dikasih dengan jaminan seperti ini, bagaimana respon mereka? Terbuka, betul kan? Tapi banyak perusahaan MLM yang lain, yang saya nggak mau sebut namanya, misalnya contohnya depannya A atau H, nggak bisa, kita sudah beli, nggak ada kosmetik yang bisa dipulangin. Siapa yang mau pulang? Yang mau terima? Nggak mau, bisa bangkrut itu. Di Atomi, walaupun kita kasih 30 hari uang bisa kembali, return rate atau rate dari pengembalian produk hanya 0,2%. Artinya, kalau dalam 100 orang, belum tentu ada satu orang yang pulangin. Dalam 1.000 orang, mungkin baru ada satu atau dua orang yang pulangin. Nah, kenapa? Berarti perusahaan Atomi betul-betul menjamin kualitas produknya tinggi. Betul dong? Kalau saya yang punya perusahaan, saya tahu perusahaan saya tinggi, perusahaan kualitasnya tinggi, saya berani kasih jaminan. Kamu nggak suka, pulangin aja. Tapi kalau saya sebagai yang punya perusahaan tahu produk saya jelek, saya nggak berani kasih jaminan 30 hari. Bisa-bisa semua pada pulangin. Bisa-bisa semua pada pulangin. Ya kan? Karena saya tahu kualitas yang saya jual ini jelek, tapi saya jual dengan harga tinggi. Ya nggak bakal saya berani kasih jaminan uang kembali. Bisa-bisa saya bangkrut ya kan. Tapi Atomi berani. Dan ini nggak hanya di Indonesia, semua negara, 18 negara kita kasih 30 hari uang kembali. Nah, ini hebatnya Atomi ya. Jadi jaminan mutu, betul-betul kalau orang yang pakai produk Atomi itu tahu kualitasnya semana, harganya tidak lebih mahal daripada produk yang kita sudah pakai. Artinya apa? Kita bisa dapat uang ekstra daripada kita beli di luaran, dengan kita pindahkan produk ke Atomi, kita mendapatkan apa? Ekstra uang. Betul kan? Kayak contohnya, satu pembersih muka yang foam cleanser di Atomi itu hanya 125.000. Kalau kita pakai produk yang merek Jepang, ya, atau Korea sendiri deh, nggak usah jauh-jauh dari Jepang. Jadi ambil contoh aja, ke toko kosmetik, minta pembersih muka yang dari Korea juga, harganya minimal 3 kali lipat lebih mahal. Ya, jadi kalau 100.000, itu bisa 300, 400, umumnya itu di atas 500.000. Dari situ aja kita sudah menghemat uang ratusan ribu untuk customer atau kita sendiri. Nah, dengan kita bisa menghemat uang seperti itu, kita lebih mudah menawarkan orang. Walaupun memang ini sepertinya, wah ini MLM. Saya nggak tertarik deh kalau MLM. Ya kamu jangan lihat MLM-nya dulu, ya kan. Semua orang tuh sudah antipati dengan kata MLM. Kamu pakai dulu produknya, ya kan. Kamu lihat hasilnya gimana. Kemarin saya sempat kasih lihat dari perusahaan yang huruf depannya N, ya, belakangnya skin. Itu pembersihnya 635.000. Atomi punya cuma 125. Dan mililiternya lebih banyak lagi, 150 mililiter. Yang merek N itu hanya 125 mili. Harganya 6 kali lipat, 5 sampai 6 kali lipat lebih mahal. Jadi kalau orang yang biasa pakai merek N tadi, pindah ke Atomi, mereka sudah save 500.000. Senang nggak? Pasti senang. 500.000 itu, nggak sedikit itu. Yang paling senang saya yakin suaminya. Dia bisa ekstra 500.000 setiap kali istrinya beli pembersih muka foam cleanser dari Atomi. Nah, yang ketiga adalah perusahaan Atomi ini tidak hutang, tidak ada hutang. Jadi semua dibayar cash. Contohnya gini, Atomi kan hanya
Atomi itu bukan perusahaan yang memproduksi barang kita sendiri, bukan. Kita ada manufacturer yang namanya Colmar B&H. Atomi itu hanya perusahaan distribusi yang menyalurkan dari Colmar B&H ke customer atau ke kita tanpa ada perantara di tengah-tengah, ya kan? Kalau ada broker-broker di tengah-tengah, harganya sudah di markup dan profitnya sudah diambil mereka, customer bayarnya lebih mahal. Nah, itu yang terjadi dengan supermarket-supermarket. Karena sudah ada retailer-retailer yang mengambil profit di tengah-tengah. Jadi manufacturer ini, waktu mereka mendelivery produknya ke Atomi, dalam seminggu kita langsung bayar lunas. Nah, ini yang punya bisnis biasanya tahu. Kalau yang punya bisnis, umumnya apa? Kita kasih mereka hutang. Betul dong, kalau misalnya nih, kita punya perusahaan sikat gigi, ada perusahaan yang mau ambil dari kita, ada toko yang mau ambil dari kita harus kasih dia hutang minimal 30 hari sampai 90 hari. Malah ada yang sampai 6 bulan. Nah, Atomi kita tidak hutang. Pada saat kita eh, memberikan order PO ke mereka, misalnya gini, saya mau pesan 1 juta sikat gigi. Atomi langsung kasih 50% cash di muka. Di muka waktu saat order. Ini loh, setengahnya saya kasih cash, setengahnya lagi saya bayar dalam seminggu setelah di delivery, setelah diantar. Jadi setelah mereka jadi 1 juta unit, dia antar dalam 1 minggu, Atomi sudah bayar lunas. Nah, sebagai manufacturer atau sebagai produsen, dia senang dong berurusan dengan perusahaan yang kasih tanpa hutang seperti ini. Biasanya hutang bisa sampai 3 bulan, 6 bulan. Itu company kan harus minjem lagi dari bank kan, karena untuk biaya operasional. Karena mereka nggak punya uang, jadi harus pinjam dari bank. Bank biasa biaya bunganya tinggi. Tapi dengan Atomi hanya dalam seminggu dia sudah bayar lunas, setengah sudah dibayarkan di awal. Mereka bisa dengan cash flow-nya lebih cepat. Makanya ratusan perusahaan itu berlomba-lomba masukin produk ke Atomi. Mereka mau jual di website Atomi, tapi CEO kita nggak sembarangan. Kualitas kamu harus yang terbaik, harganya terendah. Nggak semua company bisa. Nggak semua company bisa uh, ikutin syaratnya Atomi. Jadi ya, kalau kita sudah lihat produk ada di Atomi website, itu artinya kualitas sudah terjamin tertinggi dengan harga yang terendah. Bukan artinya gini, di luaran masih banyak produk yang kualitasnya lebih tinggi. Tapi kita nggak bisa dapatkan produk yang sekualitas Atomi dengan harga yang kita bayarkan. Kayak tadi, contohnya foam cleanser, sabun pembersih muka yang ada busanya, 125.000. Kita bawa 125.000, cari produk di luaran, nggak bakal bisa dapat produk yang sekualitas Atomi. Itu maksudnya, absolute quality, absolute price. Tapi di luaran apa ada produk yang lebih bagus? Banyak. Harganya juga pasti lebih mahal. Ada produk yang lebih murah juga banyak. Kualitasnya juga lebih rendah. Ngerti ya? Jadi kita mesti ngerti dulu arti kualitas absolute quality, absolute price artinya dengan uang yang kita bayarkan, kita nggak bisa dapat kualitas yang lebih baik daripada Atomi. Itu maksudnya. Nah, being yang pertama, dengan kita tahu perusahaan Atomi adalah perusahaan yang seperti ini, ya kan? Yang tidak pernah hutang, artinya dia bayar, perusahaan yang rendah dalam biaya operasional, ya kan? Dan company yang tidak pernah gagal. Jadi Atomi itu ingin menjadi company yang tidak pernah gagal. Artinya, contohnya, misalnya kayak MLM tadi, ya kan? Berapa banyak company yang di luaran MLM gagal? Ribuan. Dalam 1-2 tahun mereka bangkrut, ganti nama, buka yang baru. Kenapa? Karena mereka gagal terus. Tapi Atomi sudah 11 tahun. Artinya apa? Kita sudah lewat masa kritis, betul kan? Masa kritis perusahaan itu 3-5 tahun. Kalau mereka bisa bertahan lewat, itu sudah aman. Nah, Atomi sudah melewati fase masa kritis tersebut. Artinya kita tidak akan pernah gagal. Dan kita tahu di Atomi di komisinya itu kita bisa turunkan ke 3 generasi. Ya kan? Kalau yang sudah ikut compensation plan-nya Atomi atau marketing plan-nya Atomi, kita ngerti, oh, pendapatan kita di Atomi itu nggak stop sampai di saya doang. Kita bisa turunkan ke anak, anak meninggal bisa turunkan ke cucu. 3 generasi. Artinya kalau kita ngerti perusahaan yang bisa menurunkan ke 3 generasi, mereka nggak hanya bertahan hanya 10 tahun, 20 tahun. Minimal harus bertahan 300 tahun, betul kan?
Kalau misalnya kita hidup sampai 80-90 tahun, kali 3 aja sudah 240 tahun. Nah, sekarang orang-orang di Kanada umurnya tuh bisa lebih dari 100 tahun, ada yang sampai 110, 120. Jadi minimal kita harus bisa bertahan 250 tahun sampai 300 tahun. Jadi untuk perusahaan yang bisa bertahan seperti ini, mereka sudah punya plan atau rencana-rencana apa saja untuk bisa bertahan hidup. Nah, ini tentang being, tentang survival. Ya. Nah, yang kedua, poin founding principle Atomy adalah speed, kecepatan. Seberapa cepat daripada bisnis tersebut untuk bisa sukses. Gitu kan. Karena gini, kalau kita misalnya sekarang jam 12 siang, 11 nggak usah 11.59 itu adalah masa lampau, adalah past, ya kan. 12.01 itu adalah future. Tapi setiap detik itu kita sudah berubah. Yang tadi 1 detik sebelumnya adalah masa lampau, 1 detik setelah ini adalah masa depan. Jadi sebetulnya masa sekarang atau present itu tidak ada secara literal ya. Jadi kita sebenarnya tuh kita mau hidup di masa yang sebelumnya atau yang sekarang atau yang masa depan. Jadi betul-betul tidak ada masa yang sekarang. Karena dalam 1 detik kita udah langsung lewat. Kayak sekarang nih, barusan saya ngomong, itu tadi udah past, udah yang lampau. Sekarang kita bisa berubah apa? Yang future, yang masa depan. Karena kita tidak bisa merubah yang sekarang ini, dan juga kita tidak bisa merubah masa yang lampau. Yang bisa kita rubah adalah masa depan kita. Masa depan yang seperti apa yang kita mau, betul kan? Banyak orang yang hidup tuh di masa lampau. Aduh, saya tuh dulu sukses. Saya dulu punya toko 15. Saya tuh dulu punya kerjaan gajinya 100 juta. Dulu, 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 dan dulu. Semua tuh yang dulu. Apa itu bisa merubah masa sekarang? Nggak bisa. Betul kan? Jadi masa sekarang ini sebenarnya nggak ada. Kita nggak bisa merubah masa sekarang. Yang bisa kita rubah apa? Masa depan kita. Kita nggak punya kontrol, kendali atas kehidupan yang sudah lewat. Kejadian-kejadian yang sudah lewat. Ya kan? Jadi kehidupan kita yang dulu enak, sekarang susah, itu karena kebiasaan kita yang dulu, yang kita bawa sampai ke sekarang, akhirnya masa depan kita yang susah. Gitu. Karena kehidupannya susah, kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita rubah adalah kejadian kehidupan yang masa datang, apa yang bisa kita rubah. Betul kan? Jadi kita harus ambil kendali untuk masa-masa depan kita. Contohnya gini deh, ini memang agak pusing karena ini kita mau ngomong membahas tentang masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Contohnya gini, kita bisa sebut waktu adalah kejadian. Waktu, time, itu sama dengan kejadian. Ya kan? Jadi masa lampau adalah serangkaian kejadian-kejadian dalam kehidupan kita. Betul kan? Ada kejadian yang baik, yang kita bisa kenang, ya kan? Ada kejadian yang buruk, ya kan? Yang kita betul-betul, aduh, kalau bisa jangan terjadi lagi gitu kan. Nah, itu kita bisa ambil kontrol, ambil kendali untuk mengendalikan masa depan yang seperti apa. Betul dong? Itu karena kehidupan kita adalah pilihan. Karena kita salah pilih, akhirnya kejadiannya buruk. Betul dong? Kalau kita salah pilih, misalnya, kita sudah tahu, kita untuk mengendarai mobil, kita nggak boleh mabuk-mabukan. Betul kan? Minum bir, minum wine, whisky. Tapi kalau kita tetap minum, itu kan keputusan yang salah. Akhirnya kecelakaan, akhirnya mencederai orang, kita akhirnya di penjara, akhirnya atau kita sendiri jadi lumpuh karena kecelakaan tersebut. Nah, itu kan kejadian buruk. Jadi itu bisa kita ambil kendali. Tapi kejadian yang sudah lewat kita nggak bisa ambil kendali. Ya, jadi kita harus menjadi tuannya dari kejadian atau waktu kita sendiri. Jangan dikontrol sama orang lain. Contohnya apa? Kalau kita yang sebagai pegawai, ya, karena banyak yang nggak sadar akan hal ini. Kalau kita seorang pegawai dari suatu perusahaan, hidup kita itu dikontrol oleh bos kita. Betul kan? Bisa nggak kita langsung bilang, bos saya mau cuti 6 bulan,
Saya mau jalan-jalan ke Eropa, ya kan? Saya mau keliling Eropa 6 bulan. Bisa nggak? Nggak bisa. Kamu nggak masuk dalam 2 minggu, karena kita cuma punya cuti 2 minggu kan umumnya sebagai seorang karyawan. Saya ganti dengan orang lain. Jadi kita kehidupannya dikontrol oleh seseorang. Nah, banyak yang nggak sadar setelah mereka kerja 10, ya mulai kan ada penghasilan, mereka bisa beli rumah, bisa mulai punya mobil sendiri yang lebih baik. Nggak salah, itu semua hal-hal nggak salah. Memang kita harus kerja. Karena di kitab suci kita sudah dibilang, kita harus kerja untuk hidup di dunia ini. Kita nggak bisa males-malesan duit datang dari langit. Nggak ada itu. Kita harus kerja keras. Ya kan? Tapi kerja keras kita tidak akan membuahkan kesuksesan kalau kita kerjanya tidak pintar, smart. Berapa banyak orang yang kerja keras? Banyak sekali. Apalagi di masa pandemi ini, orang pada berlomba-lomba mendapatkan pekerjaan yang sama. Karena banyak orang yang di PHK, pekerjaan semakin sedikit. Artinya, orang rela kerja 2 kali, 3 kali lebih berat daripada sebelum pandemi, hanya untuk bisa mendapatkan pekerjaan tersebut. Itu kerja keras bukan? Kerja keras. Oh, di Kanada banyak orang yang kerjanya tuh 2 kerjaan, 3 kerjaan. Jadi setelah mereka pagi kerja, sore kerja lagi. Sore kerja, malam kerja lagi. Tidurnya hanya 4 jam. Banyak, banyak orang seperti itu. Itu teman-teman saya yang bukan orang Indonesia, orang Indonesia juga ada seperti itu. Umumnya orang Filipina. Mereka pulang kerja, mandi, makan, setengah jam, pergi lagi. Kerja lagi di kerjaan kedua. Setelah pulang kerja, udah midnight nih, udah jam 12 malam. Mereka mandi, makan, kerja lagi sampai jam 4 pagi. Terus jam 4 pagi tidur sampai jam 8, kerja lagi. Hidupnya seperti itu. Itu kerja keras loh. Apa mereka berhasil, sukses? Enggak. Mereka cuma bisa bayarin uang sewa aja. Atau biaya-biaya setiap bulan. Habis. Jadi kerja keras itu bukan jaminan kesuksesan kita. Jadi kerja kita harus kerja yang pintar atau smart. Work hard itu different dengan work smart. Betul kan? Coba kita lihat yang punya perusahaan-perusahaan besar. Contohnya Amazon. Yang paling gampang dilihat kan, Jeff Bezos. Atau yang punya Tesla. Itu orang terkaya di dunia. Yang punya mobil elektrik gitu, Tesla. Mereka bukan kerja keras hanya kerja keras doang. Mereka harus kerja keras. Dari awal-awal mereka kerja keras. Tapi mereka kerja yang pintar. Artinya mereka menggunakan sistem untuk menjalankan suatu perusahaan. Karena kalau kita yang 100% kita yang kerjakan, contohnya kayak tadi teman-teman saya, dia kerja 2 kerjaan, 3 kerjaan, itu kan dia mengandalkan diri dia untuk menghasilkan uang, betul kan? Tapi CEO atau perusahaan-perusahaan besar yang seperti Amazon atau Tesla, mereka nggak pakai tenaga mereka. Mereka mempekerjakan puluhan ribu karyawan. Itu smart. Artinya mereka menggunakan sistem. Hanya orang-orang yang bisa menggunakan sistem itu yang bisa berhasil. Karena nggak ada orang yang berhasil itu dengan sendiri. Nggak ada. Karyawan itu sendiri. Mereka tidak punya sistem. Karena mereka dipakai oleh sistemnya perusahaan. Nah, yang punya perusahaan, yang CEO-nya itu yang kaya, pemiliknya. Karena mereka menggunakan sistem memperkerjakan jutaan karyawan tersebut. Nah, itu kita mesti ngerti. Jadi kalau kita mau meraih kesuksesan dalam hidup, nggak bisa hanya mengandalkan diri kita sendiri. Kita harus punya bisnis atau sistem yang menjalankan untuk kita. Tapi berapa banyak orang yang bisa punya bisnis? Nggak banyak. Karena mereka perlu modal, betul kan? Sama, saya juga pengen punya suatu bisnis, tapi saya nggak punya modal. Nah, di Atomi, kita betul-betul dikasih bisnis yang gratis. Artinya apa? Kita nggak perlu modal. Kita dikasih cuma-cuma, hey, ini loh, perusahaan kami dari Korea Selatan, produk kita ratusan, kualitas tertinggi, harga rendah. Kamu nggak perlu stok. Kamu nggak perlu beli-beli setiap bulan, tutup-tutup poin. Nggak perlu. Yang perlu kamu pakai, yang perlu kamu jalankan apa? Cobain produk kita. Pakai. Kalau kamu suka, kamu sharing ke orang. Itu aja. Nggak susah. Banyak orang terlalu mempersulit diri sendiri.
Dipikirnya kalau di Atomi, wah saya harus keluar puluhan juta setiap bulan. Wah saya harus keluar tokin pintu, kamu mau beli produk Atomi nggak? Jadi kayak salesman. Nggak seperti itu. Di Atomi kita hanya memindahkan produk yang tadinya kita beli di supermarket A atau merek A, pindahin aja ke Atomi. Itu dulu. Nggak perlu terlalu rumit harus mau ngapain, harus gimana. Nggak perlu, pakai dulu produknya. Dari ratusan jenis barang di websitenya Atomi Indonesia, itu kan banyak. Dari odol, sampo, sikat gigi, vitamin C, hemohim, ya kan sampai buat kosmetik, makeup juga ada. Cobain satu aja. Atau cobain beberapa, mana yang menurut kita, ini nih yang paling baik. Contohnya kayak saya ketombean udah puluhan tahun, lebih dari 30 tahun. Ketombe saya nggak pernah sembuh. Sampai saya diperkenalkan samponya Herbal Atomi, herbal shampoo-nya dari Atomi. Langsung seketika ketombe saya sembuh. Saya juga bingung. Ini kok bisa sembuh ya? Saya udah cobain obat yang apa tuh yang biru warnanya tuh yang keras gitu. Saya sudah sampai ke dokter segala macam, nggak pernah sembuh. Yang ada rontok. Rambut nggak ada, ketombe juga nggak ada gitu kan. Jadi saya nggak mau, wah saya nggak mau hilang rambut saya. Akhirnya saya udah nyerah. Ya sudahlah, mungkin memang sudah nasib saya ini ketombean. Akhirnya saya diperkenalkan sampo Atomi, dalam seketika sembuh. Besoknya saya siang hari itu biasa jam 12 siang, baju saya tuh udah penuh dengan ketombe. Nggak ada ketombe, saya sampai bingung. Ini sampo apaan ini ya? Bagus banget ini. Emang baunya luar biasa, kayak bau herbalnya kencang sekali gitu. Tapi karena itu bekerja di kulit kepala saya, ya saya pakai terus. Harganya lebih murah lagi daripada supermarket. Jadi buat saya nggak ada ruginya. Yang ada malah untung. Akhirnya saya sharing ke orang-orang. Apa semua orang mau pakai samponya? Ya enggak. Ada orang yang nggak butuh sampo, dia nggak ketombean atau nggak ada masalah rambut, ya dia nggak beli. Apa saya sedih gitu? Ya enggak dong. Saya cuma kasih tahu kayak restoran enak, kamu kalau makan kepiting asap enak, ke sini. Dia nggak mau, masa saya nangis? Enggak dong. Ya sudah, kamu nggak mau ya nggak apa-apa. Mungkin ada orang nanti yang suka kepiting, dia mau. Nah, kita mesti punya sikap seperti ini pada saat kita sharingkan ke orang. Nggak usah diambil hati. Dia mau syukur, nggak mau ya rugi sendiri. Gitu aja. Nanti kita akan ketemu orang-orang kayak contohnya hemohim. Istri saya sudah alergi tahunan. Ya kan. Pada saat dia sharingkan hemohim, ada orang yang alergi juga. Dia pasti akan, oh iya deh saya coba. Tapi nggak bisa, orang yang alergi kita tawarin sampo. Orang dia nggak perlu sampo, dia perlunya yang untuk alergi dia. Ya kan, atau yang orang yang lagi di kemoterapi, dia perlu imun sistem naik. Ya kita jangan tawarin sampo, nggak bakal tertarik. Ya kita tawarin hemohim. Nah, gimana kita bisa tawarin dengan baik? Ya pada saat kita sudah pakai dulu sendiri. Pada saat kita sudah menemukan, oh ini benefitnya. Ya kan? Jadi banyak orang tuh yang gagal karena kesatu, dia terlalu mempersulit diri sendiri. Ya kan? Pikirnya udah terlalu jauh. Aduh, nanti ini begini, begini, begini. Jalan juga belum. Pakai produk juga belum. Jadi jangan pikir terlalu jauh. Di Atomi itu nggak serumit seperti itu. Nggak rumit. Gampang sekali. Ya kan? Yang kedua, kalau belum pakai produk, jangan ngomong ke orang. Simple kan? Itu dulu, dua hal itu. Ya. Saya balik lagi ke speed atau kecepatan. Waktu itu atau time itu kita bisa kompres. Betul dong? Kayak orang mau sukses di Atomi. Umumnya untuk bisa sukses, betul-betul mendapatkan penghasilan yang ya saya bilang cukup memadai, yaitu sekitar 20 juta sebagai seorang auto sales master, umumnya itu 5 tahun. Ya. Pertanyaan ke kita, 5 tahun itu lama nggak? Ada yang bilang, wah lama sekali Mike, saya nggak tahan 5 tahun. Ada yang bilang, nggak lama. Ya sudah. Waktu 5 tahun ini, itu bisa kita kompres tahu ya, diperpendek. Dari 5 tahun bisa jadi 3 tahun. Atau dari 3 tahun bisa kita kompres aja jadi 1 tahun. Dari 1 tahun bisa kita kompres mau 6 bulan juga bisa. Itu tergantung siapa? Kita sendiri. Jadi speed, kecepatan, itu tergantung masing-masing dari kita sendiri. Contohnya gini,
Pada saat saya join Atomi tahun 2018, saya bilang ke diri saya ini punya teman sekitar 200 orang di telepon telepon saya kan. Semua kita pasti punya phone book kan. Kita lihat aja phone book kita, ada berapa ratus. Nah, itu adalah kontaksnya kita yang harus kita sharingkan Atomi. Kamu udah pernah dengar Atomi belum? Kalau belum, nah ini kesempatan kita jelasin. Ini loh produknya nggak mahal, harganya murah, dan kualitasnya bagus. Cobain aja. Kamu nggak suka pulanginnya 30 hari. Nggak usah banyak-banyak ngomong, oh nanti bisa dapat penghasilan 20 juta. Nggak perlu. Karena kita sendiri kan belum menghasilkan itu. Jadi orang akan tanya, emang kamu udah dapat 20 juta? Kalau belum, ya kita jangan ngomong tentang uangnya dulu. Bilangnya, ini perusahaan memang bagus. Ini baru ada di Indonesia nih. Baru buka 2 tahun. Ya kan, dari 2018. Hampir 3 tahun sekarang. Nah, itu aja dulu. Kita sharingkan, kita kelarin. Misalnya phone book kita ada 100, ya sudah, kita target. Dalam 100 itu kita mau habiskan dalam berapa bulan. Kalau sehari satu, ya berarti 100 hari. Ya. Kalau kamu mau bisa sehari dua, berarti 50 hari. Tinggal kita kalkulasi sendiri aja. Kita mau kompres waktu kita berapa lama. Atau kita nggak mau sharing sebulan sekali, ya udah 100 bulan berarti kan. Baru selesai itu konteksnya kita. Dulu saya kan punya konteks segini banyak, saya bilang, wah saya mesti habisin ini. Minimal dalam 3 bulan. Artinya sehari itu saya bisa sharing dalam 5 sampai 10 orang. Saya teleponin satu-satu. Jadi waktu saya memutuskan komitmen, balik lagi ke komitmen. Ini adalah bisnis saya. Saya nggak duduk-duduk santai. Saya pulang kerja nggak langsung nonton TV, nggak seperti itu. Ngobrol sama temen, boha-bolo telepon gosip sana. Enggak. Pada saat saya komit ke Atomi, pulang kerja, ya saya bantuin istri masak, cuci piring. Setelah mereka semua tidur, saya teleponin satu-satu. Kontak-kontak saya yang di Kanada, di Indonesia, Singapura, Australia. Saya teleponin satu-satu. Setiap hari. Saya tidurnya itu bisa jam 3 pagi, 4 pagi. Kenapa? Karena saya mau cepat-cepat sukses. Saya mau kompres waktu saya yang tadinya katanya 5 tahun kan, auto sales master. Saya mau kompres waktu itu menjadi lebih cepat. Akhirnya 9 bulan saya mencapai sales master. Nah, pertanyaan ini harus kita yang jawab sendiri. Upline kita nggak bisa kasih jawaban ke kita. Oh, kamu mesti kerjain ini dalam 3 bulan. Nggak bisa. Yang bisa jawab adalah kita sendiri. Kita mau berapa sukses, mau berapa cepat sukses di Atomi, ya tergantung kita sendiri. Kalau mau ikutin si Mike, sehari sharing 5 sampai 10 orang sehari, ya mungkin bisa dalam 9 bulan jadi sales master. Tapi kalau nggak mau ikutin saya, nggak apa-apa. Pertanyaan kan semua kita yang jawab. Ya. Jadi kalau kita nggak kompres kecepatan atau waktunya kita, itu seperti jembrengan spray. Ya, dulu zaman waktu saya masih di Indonesia, saya sering lihat pembantu saya tuh jembreng spray. Pernah lihat kan spray di jembreng, kena angin goyang. Nggak ada angin ya nggak goyang. Jadi ada orang-orang seperti itu. Kalau dikipas-kipasin dia baru jalan. Nggak dikipasin ya nggak gerak lagi. Kalau seperti jembrengan spray ini, spray bisa terbang nggak? Enggak kan? Diikat lagi, dicekrek lagi sama jepitan. Jadi cuma di situ-situ aja gitu. Apa kita mau seperti spray seperti itu? Setahun lewat, setahun nggak lama loh. Setahun cepat sekali. 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, tahu-tahu 5 tahun lewat, hidup sama terus seperti 5 tahun yang lalu. Nah, ini yang menjadi renungan malam ini ya. Renungin. 5 tahun ke depan, kalau kita masih kerjain hal yang sama seperti yang kita lagi kerjain sekarang, entah kita punya bisnis atau toko, punya jualan makanan atau kerja sama orang. Nah, kita bayangin 5 tahun ke depan akan ada perubahan yang signifikan nggak kehidupan kita? Nah, kan kita bisa tahu, ya dong, kalau kita kerja setiap hari Senin sampai Jumat, ya sudah, apa kita bisa lihat 5 tahun ke depan, kita bisa menghasilkan 20 juta ekstra penghasilan sebagai seorang auto sales master? Mungkin nggak? Kalau nggak mungkin, berarti apa? Kita harus melakukan perubahan. Melakukan action di dalam kehidupan kita.
Karena kita nggak bisa tiba-tiba dapat perubahan hidup tanpa kita merubah hidup kita yang sekarang. Ingat ya, yang dulu kita nggak bisa rubah, yang sekarang pun kita nggak bisa rubah. Masa depan kita yang bisa kita rubah. Itu tergantung action saat ini. Betul dong? Kalau saat ini kita nggak mau berubah, ya nggak mungkin masa depan kita 5 tahun berubah. Udah pasti sama jaminan mutu. Mungkin bisa berubah, mungkin bisa turun. Nggak ada yang tahu masa depan. Apa ada yang tahu? Tahu-tahu COVID tahun 2020? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang bisa memprediksi masa depan. Kita bisa mempersiapkan diri kita untuk masa depan, bisa. Tapi kita nggak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Nggak bisa, kita bukan Tuhan. Kita juga bukan Tuhan yang bisa merubah masa lampau. Jadi masa lampau, lupain aja. Kalau itu bagus, ya bagus. Itu jelek, ya sudah, biarin aja lewat. Nggak usah kita bawa masa lampau kita ke masa yang sekarang. Nggak akan merubah masa depan kita. Karena banyak itu teman-teman saya, ngomonginnya masa lampau terus. Dia disakitin orang 20 tahun yang lalu, dia masih ngomongin. Aduh, saya berasanya kayak baru dia disakitinnya kemarin. Saya tanya dia, kapan itu terjadi? Iya, dari tahun 95. Hah? 95 kamu ceritainnya kayak baru kemarin kamu disakitin. Ngapain gitu? Nggak ada untungnya kita ngomongin masa lampau yang orang sakitin kita. Ya sudahlah, ampunin aja. Orangnya juga mungkin udah nggak ingat, ya kan? Mungkin juga udah meninggal. Dia masih ingat-ingat sampai sekarang. Nah, ini yang saya maksud ya kan. Kita harus mengambil kendali masa kita yang sekarang untuk bisa merubah. Di Atomi, kita nggak perlu banyak orang. Artinya apa? Kita nggak perlu semua orang dengerin kita. Oke, Mike, saya akan ikutin. Nggak perlu. Di Atomi hanya perlu 1% orang yang mau dengerin kita. Contohnya apa? Dari 100 orang, kita hanya perlu 1 orang yang betul-betul percaya sama kita. Bahwa kita bisa sukses di Atomi. Itu aja cukup. Kita nggak perlu 100-100-nya. Oke, ayo Mike, kita maju sama-sama. Nggak perlu. Kalau ada ya bagus. Tapi itu bukan syarat. Ya, jadi hanya 1%-nya udah lebih dari cukup. Kenapa? Karena di Atomi ini bukan bisnis cari orang. Banyak dong MLM atau money game yang pyramid scheme itu bukan bisnis, itu bukan produk yang dijual. Itu orang mencari orang, cari investasi, masukin 100 juta, cari lagi 2 orang, masukin 100 juta. Nah, kalau yang bisnis model seperti itu, ya kita harus semua orang yang ikutin kita. Tapi kalau di Atomi, enggak dong. Semua pasti keramas, termasuk saya. Semua pasti sikat gigi, sehari minimal 2 kali. Pasti mandi pakai sabun, pasti minum suplemen. Betul dong? Jadi di Atomi ini adalah bisnis yang cari customer. Bukan menjual loh. Kalau menjual, saya udah pasti nggak jalanin Atomi. Ngapain saya harus jualan? Capek-capek ngomong. Di Atomi nggak perlu ngomong, suruh dia cobain. Cobain aja sendiri. Nggak suka, pulangin aja. Ke company-nya loh, bukan ke saya. Pulangin ke Atomi Indonesia. 30 hari. Gampang kan? Cuman bilang, kamu cobain hemohim. Apalagi di pandemi ini, kamu mesti jaga imun sistem. Kalau udah kena COVID, minimal sehari masuk ICU itu 10 juta. Minimal. Ada yang 20-25 juta. Kamu sekarang cuma irit 1,3 juta sebulan. Hanya supaya nggak kena COVID. Tapi tahu-tahu kena COVID, itu sudah terjadi sama keluarga saya. Dia nggak mau minum hemohim. Karena dia bilang, aduh 1,3 mahal. Setiap bulan saya mau keluarin 1,3. Akhirnya kena COVID. Dia belum masuk ICU, dia hanya ke dokter doang. Dan dia harus isolasi diri selama 1 bulan. Dan dia mesti pesan makanan GrabFood segala macam. Habisnya 10 juta. 10 juta. Hanya dalam sebulan. Terus ada lagi yang masuk ICU. Hanya 10 hari. Habis 70 juta. 70 juta. Hanya gara-gara mau irit 1,3 juta. Akhirnya dia bilang nyesel. Aduh, tante nyesel. Ini kan tante saya. Saya nggak mau lagi irit-irit 1,3. Saya minumin hemohim. Karena 1,3 nggak hanya menyelamatkan kita dari COVID, tapi penyakit yang ada di dalam yang kita nggak bisa lihat dengan mata, itu juga bisa berangsur-angsur sembuh. Gula darah, darah tinggi, tiroid, segala macam. Bukan hemohimnya yang nyembuhin, bukan.
Siapa yang nyembuhin? Imun sistem kita sendiri. Kalau imun sistem kita bagus, itu badan secara ajaib menyembuhkan tanpa obat. Ya kan? Nah itu aja. Jadi betul-betul kita mesti uh, membangun customer yang memakai produk bukan untuk kita, memakai produk untuk mereka sendiri. Mereka beli Hemo bukan untuk poinnya saya, bukan. Untuk dia sendiri. Mereka beli sampo untuk siapa? Ya dia sendiri. Jadi kita harus tahu ya, di Atomi, ingat, hanya 1% orang-orang yang mau ikutin kita, itu sudah bagus. Jadi kalau kita belum punya 100 orang di bawah kita, terus kita berasa, aduh susah banget nih bisnis Atomi. Jangan ngeluh. Karena persentase yang menjalankan bisnis berbarengan dengan kita hanya 1%. Dari 100 orang, mungkin itu cuma satu. Ya. Jadi jangan kecil hati dulu. Kalau belum berhasil di Atomi, belum menghasilkan seperti yang si Mike bilang 20 juta, jangan kecil hati. Karena itu akan terjadi pada saat kita tidak menyerah. Artinya kita jalanin terus. Makanya perlu iman. Iman itu sesuatu yang tidak kelihatan, tapi kita yakin dan percaya kita sudah menerimanya. Itu baru namanya iman. Tapi kalau kita udah terima, ya itu bukan iman, itu kenyataan. Nah, kita bisa nggak punya iman pada saat kenyataan terbalik? Itu kuncinya. Jadi kalau kita bisa lewat, nah kita sudah lewat tes tersebut. Ya. Jadi duplikasi daripada waktu atau kejadian-kejadian, itu kita harus duplikasikan sebanyak mungkin. Makanya kita harus menjadi seorang leader. Leader itu apa? Leader itu adalah orang yang tidak pernah merasa takut. Ya, ketakutan ada, tapi dia tidak merasa takut. Artinya berani maju. Walaupun artinya gini, walaupun keadaan yang sulit, keadaan yang tidak menentu, dia tetap maju terus. Itu adalah leader. Artinya leader yang tidak takut, tidak pantang menyerah. Ya. Dia tidak akan menyerah. Mentalitas mereka, seorang leader yang seperti ini adalah, kalau dia nggak kerjain, mati. Gampang kan? Jadi contohnya gini, banyak orang yang bilang ke saya, Mike, jalanin Atomi itu sebenarnya nggak mudah loh. Terus saya bilang ke dia, sekarang gini, kalau saya kasih pilihan kamu, ceritanya gini, saya taruh pisau di leher kamu. Kamu harus jalani Atomi atau mati. Nah, pertanyaannya, dia pasti jalanin nggak? Pasti jalanin, mati-matian. Karena kalau dia nggak jalanin, mati. Ya kan? Karena hidup dan matinya dia. Jadi sama, kayak contohnya gini, kalau kita nggak menjual misalnya ya, Hemohim, malam ini anak kita dibunuh. Misalnya, ini saya ambil cerita kayak di film gitu kan. Ayo, kalau kamu nggak jual Hemohim ini, anak kamu saya ambil. Kamu pasti jual nggak Hemohim itu? Pasti. Kamu akan bekerja keras cari jalan gimana bisa Hemohim itu laku. Nah, mentalitas yang seperti itu yang kita butuhkan. Bukan mentalitas yang saya masih ada kerjaan, nggak apa-apa, Atomi nggak jalan, ya nggak apa-apa. Orang yang mentalitas seperti ini nggak bakal sukses. Percaya saya. Dan dia hanya berharap, oh suatu hari saya dapat leader kiri dan kanan. Nggak bakal. Percaya saya. Tapi mentalitas kita harus yang seperti tadi. Nggak jalanin, mati. Ya secara abstrak ya, bukan mati betulan. Secara abstrak. Jadi kayak pilihan-pilihan ini nggak ada pilihan lain selain jalanin Atomi. Jadi mentalitas kita harus dibetulin dulu seperti itu. Dan kita nggak gampang menyerah pada saat kita mendapatkan masalah, udah deh, susah, nyerah. Orang yang gampang nyerah juga tidak akan berhasil. Jadi untuk kita bisa menduplikasikan diri kita harus menjadi sumber yang baik dulu. Kita nggak bisa jadi kopi atau sumber kopi yang baik ke downline atau member kita sebelum kita jadi yang sumber yang baik dulu. Betul dong? Contohnya nih, ada pohon yang baik. Pasti anak pohonnya juga baik. Buah apel, misalnya kalau kita pohon apel, pasti anak kita pohon apelnya juga baik. Tapi kalau pohon apel kita banyak uletnya, banyak hamanya, udah pasti anak kita juga seperti itu. Jadi pada waktu kita mau menduplikasi, pastikan kita mau leader di bawah kita kan. Udah pasti deh, kita nggak mungkin bisa jalan di Atomi sendirian. Kita mau punya leader-leader yang baik juga untuk bisa mendapatkan leader yang baik.
ya kita harus menjadi leader yang baik terlebih dahulu. Sumbernya dulu, betul kan? Pertanyaannya di Atomi, ya, itu bisa menghasilkan 500 juta setiap bulan. Kalau yang sudah dengerin seminar Atomi, pasti udah tahu 500 juta sebulan. Ini minimal setiap bulan. Pertanyaannya, ada nggak orang yang bisa menghasilkan 500 juta per bulan dengan mudah? Di Indonesia apa yang gaji orang 500 juta? Mungkin presiden perusahaan. Tanya mereka, mudah nggak mereka mendapatkan perusahaan? Atau seorang dokter spesialis, tanya mereka, berapa tahun mereka sekolah? Berapa tahun mereka harus ke tempat pedalaman? Bertahun-tahun, bisa sampai 15 tahun. Untuk bisa mendapatkan 50.000 atau 500 juta setiap bulan. Di awalnya nggak mudah, nggak ada yang mudah. Semua itu perlu kerja keras, tapi bedanya pada saat dia berhenti menjadi seorang dokter spesialis, apa 500 juta itu tetap dapat. Atau presiden perusahaan A, dia dipecat atau berhenti dari jabatan presiden, apa dia tetap dapat 500 juta? Yang sudah puluhan tahun dia udah bangun karirnya itu sampai setinggi itu, nggak akan dapat. Apa bisa mereka turunin ke anak cucu? Nggak bisa. Nah, ini bedanya. Di Atomi, kita bisa mendapatkan penghasilan 500 juta per bulan. Kalau kita meninggal, siapa yang wariskan? Anak cucu kita. Apakah ini mudah? Nggak mudah. Semua sama, perlu kerja keras. Tapi bedanya, di Atomi, ini adalah bisnis yang termudah yang bisa menghasilkan 500 juta. Kenapa saya bilang yang termudah? Jadi di antara semua yang tadi saya bilang, sebagai presiden perusahaan, sebagai dokter spesialis, itu kan nggak mudah. Atomi juga nggak mudah kan. Tapi Atomi yang termudah di seluruh segala macam jabatan. Yang termudah. Kenapa? Karena kita tidak perlu modal. Betul dong? Kalau presiden tadi, kalau dia seorang yang punya perusahaan tersebut, dia perlu modal miliaran. Di Atomi kita tidak perlu modal. Yang kita perlu apa? Hanya upaya kita, effort-nya kita. Waktu kita buka mulut, itu adalah effort-nya kita. Upaya kita membesarkan bisnis kita. Itu aja yang kita perlu. Dan juga waktu. Waktu seperti ikut Zoom, ikut seminar, nonton YouTube seminar ya kan, atau di Facebook Live, ataupun Success Academy, itu semua online, free. Dulu sebelum COVID kita mesti ke hotel, duduk 8 jam, ya kan dengerin ceramah. Sekarang udah nggak perlu. Tinggal buka YouTube, bisa dong di handphone atau di laptop atau komputer, itu aja upaya kita. Kalau itu aja masih kita nggak bisa kerjain, ya sudah, jangan berharap kita bisa sukses di segi apapun. Artinya, orang yang mau beli lotre, lotre masih ada nggak di Indonesia? Mungkin masih. Kalau di Kanada ada lotre itu. Bisa $1 juta, $10 juta, $100 juta. Kalau kita nggak pergi, maksudnya kita pakai baju, ganti baju, nyetir ke toko yang jual lotre, kita beli, kita isi formulirnya, kita bayar. Itu kan upaya kan, effort. Bisa nggak kita menang lotre? Nggak bisa. Jadi menang lotre pun perlu upaya. Sama di Atomi juga, kalau kita mau sukses, ya kita perlu upaya dong. Nggak bisa kita harapin tiba-tiba, dapat 500 juta per bulan. Nggak mungkin, itu hanya mimpi. Betul-betul mimpi. Karena mimpi itu hanya mimpi. Ya, jadi untuk bisa mendapatkan seperti itu, kita harus punya sikap yang seperti tadi bilang. Ini hidup atau mati di Atomi. Kalau kita mau berhasil, ya kita mesti punya mentalitas seperti itu. Kalau saya nggak jalanin, mati. Secara kasar seperti itu. Jadi kita harus mentransformasi diri kita sebagai master kopi yang terbaik. Jadi kita harus bikin kriteria-kriteria. Leader apa ya yang terbaik yang saya mau di bawah kita. Contohnya, saya mau seorang leader yang di bawah kita yang rajin ikutin seminar. Yang bisa setiap hari dapat 300.000 PV. Ya kan? Wah lumayan kan, 300-300 dapat komisi. Saya mau dong leader seperti itu. Saya mau leader yang bisa prospek, ngobrol sharing ke orang, sehari bisa 10 orang. Dalam sebulan bisa ada 300 member baru di bawah saya. Mau dong saya leader seperti itu. Atau yang setiap hari konsultasi ke saya, cara mengembangkan bisnis, banyak pertanyaan. Saya mau leader seperti itu.
ya kan? Itu kita bisa tambahin terus tuh kriteria-kriteria leader yang sempurna, yang kita impi-impikan seperti apa. Tambahin terus kriteria-kriteria. Nah, pertanyaannya, gimana kita bisa mendapatkan leader-leader seperti itu? Jawabannya, kita menjadi leader tersebut. Ya, semua kriteria yang kita buat, kita jalanin dulu. Kita ambil langkah dulu menjadi leader tersebut. Baru setelah itu kita bisa menarik orang-orang yang seperti kita. Pasti kan? Teman-teman kita adalah itu seperti duplikasi diri kita sendiri. Kalau kita orangnya tukang gosip, pasti teman kita tukang gosip. Kalau kita ngomongnya tentang berita, teman kita juga yang ngobrol tentang berita. Berita-berita di luar. Jadi teman-teman kita adalah seperti yang kita ini, diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau menarik leader-leader yang hebat, siapa yang harus kita rubah? Diri kita sendiri dulu. Kalau kita bukan leader yang bisa membesarkan grup 1 bulan menjadi 300, ya kita nggak bakal bisa leader seperti itu. Kecuali memang itu udah mujizat ya kan. Bisa, 1 banding 1.000.000, bisa. Saya nggak bilang nggak bisa di Atomi, bisa seperti itu. Tapi kemungkinannya kecil sekali, udah hampir mustahil gitu. Jadi jangan berandai-andai suatu hari. Nggak akan. Kerjakan dulu ke diri kita sendiri. Kita harus rubah diri kita menjadi leadernya kita sendiri. Pertanyaannya paling gampang gini. Kita suka nggak dengan kehidupan kita yang sekarang? Itu yang harus kita tanya. Saya puas nggak dengan kehidupan saya yang sekarang? Kalau jawabannya puas, ya nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau jawabannya nggak puas, artinya kalau saya nggak membuat perubahan, anak cucu saya atau saudara keluarga saya itu akan terlantar. Artinya apa? Ya kita harus rubah. Kita nggak bisa puas dengan keadaan yang tidak mengenakan yang sekarang. Nanti yang susah bukan kita sendiri, anak cucu kita. Makanya saya suka sekali dengan ada satu quote dari Bill Gates. Bill Gates itu pendirinya Microsoft Windows. Dia bilang gini, kalau kita lahir miskin, itu bukan salah kita. Kalau kita lahirnya miskin, itu bukan salah kita. Tapi kalau kita meninggalnya miskin, itu sudah pasti salahnya kita. Ya, saya ulangin. Kalau kita lahirnya miskin, bukan salah kita. Tapi kalau kita meninggalnya miskin, itu salahnya kita sendiri. Ya, pertanyaannya, kita harus jawab sendiri. Dan yang terakhir adalah balance, keseimbangan. Ini sangat-sangat penting. Setelah kita menjadi being yang bisa survive, speed yang kita bisa kompres waktu, balance. Artinya gini, hidup kita itu harus seimbang. Kita nggak bisa semuanya hanya uang, uang, dan uang. Banyak orang yang berasa, saya ini sukses pada saat saya punya 1 miliar di bank saya. Ada orang seperti itu, saya nggak bilang nggak ada. Banyak. Mereka hanya memandang kesuksesan dari segi uang. Rumah, 10. Investasi, segudang. Mereka bilang sukses. Nah, kesuksesan di Atomi itu tidak hanya satu bidang. Itu yang dibilang dengan uang, rumah, dan sebagainya itu adalah daging, kedagingan. Jadi di Atomi itu ada empat apa ya istilahnya, poin yang harus terpenuhi untuk bisa hidup yang seimbang. Kita nggak bisa hanya satu doang, misalnya yang kedagingan tadi terpenuhi, tapi yang 3 ini tidak terpenuhi. Itu bukan sukses yang seimbang atau hidup yang seimbang. Yang pertama tadi kedagingan, yang kedua adalah jiwa, yang ketiga adalah roh, dan yang keempat adalah lingkungan. Ya, jadi yang pertama kedagingan, daging, roh, jiwa, dan lingkungan. Nah, yang daging udah tahu ya, yang daging itu adalah hal-hal yang kedagingan kita. Contohnya, kalau kita sakit-sakitan, itu bukan hidup yang seimbang, walaupun misalnya kita sudah membantu lingkungan sekitar, kita bantu keluarga kita, hidupnya sudah cukup, tapi kita sakit-sakitan, kesehatannya tidak memadai, itu bukan hidup yang seimbang. Itu nggak menikmati hidup. Jadi ada orang-orang yang dalam
dagingnya dia pengen hidup sehat. Mungkin financial mereka sudah stabil, tapi mereka belum hidupnya, kesehatannya belum terpenuhi. Nah, kita bisa diatomi sebagai hidup yang sehat, ya minum aja suplemen kita. Hemohim udah pasti, itu sudah nomor satu. Itu nomor satunya produk Atomi. Di dunia, bukan hanya di Indonesia. Di dunia, top sales. Jadi kalau kita mau hidup sehat, minum dulu Hemohim. Nggak usah banyak coba yang lain-lain. Minum Hemohim dulu. Nah, baru bisa balance, seimbang. Nah, yang kedua adalah jiwa. Jiwa itu, kita nih makhluk yang ada jiwanya dong, ada emosinya. Betul dong, makanya kita bisa marah, bisa sedih, bisa senang. Itu karena kita ada jiwa. Kita bisa begitu karena ada jiwa. Nah, jiwa ini ingin terus belajar. Nggak ada manusia yang nggak pengen belajar. Kalau dia sudah sampai nggak mau belajar, artinya dia sudah menjadi benda mati. Pasti kita terus pengen belajar, belajar, dan belajar. Memperbarui jiwa kita. Kalau udah jiwa kita udah pasif, udah kayak batu, nah itu udah tanda-tanda tuh, hati-hati orang yang seperti itu. Artinya mereka sudah baal, udah nggak ada emosi lagi gitu. Contohnya apa? Kalau misalnya saya mau punya jiwa yang seimbang ya, saya pengen dong belajar menjadi seorang leader yang baik. Saya dengerin tuh motivasi video di YouTube. Atau misalnya saya mau belajar bahasa Korea, karena saya mau belajar ibaratnya gini, mengimprove diri kita menjadi lebih baik setiap hari. Itu artinya jiwa. Pertanyaannya, jawab diri kita sendiri. Saya hobinya apa ya? Aduh, saya pengen sekali tuh bisa jadi chef, jadi masak. Itu kan belajar kan? Skill. Ya sudah, kita kejar itu. Jadi jangan hanya daging, uang, rumah, mobil, tapi nggak balance. Kita nggak pernah belajar hal yang baru. Nah, itu juga harus terpenuhi, jiwa. Nah, yang ketiga adalah roh. Kenapa roh? Spirit Inggrisnya. Karena kita ini adalah makhluk roh. Betul dong? Kalau dicabut rohnya kita mati. Binatang nggak ada roh. Binatang cuma ada jiwa dan tubuh. Tapi manusia ini ada roh. Roh ini siapa punya? Siapa yang kasih rohnya? Pencipta kita. Mau itu agama A, B, Z, pasti ada penciptanya. Saya nggak peduli mau agama apa, pasti ada penciptanya. Kalau saya seorang Kristen, saya ada penciptanya. Nah, roh ini harus mencintai. Pasti kita rohnya ini pengen mencintai seseorang, mengasihi seseorang. Itu entah mau mengasihi pencipta kita sendiri, atau keluarga kita, anak kita, orang tua kita. Ada yang kita mau cintai. Pasti itu. Kalau orang yang udah nggak mencintai itu bahaya. Kalau yang punya anak, saya jamin pasti mau anaknya sukses. Pasti mau kasih anaknya. Nanti nih, misalnya contoh ya, nanti kalau anak saya sudah 24 tahun, saya mau belikan dia rumah. Atau berikan dia down payment untuk rumahnya dia. Nah, itu kita bisa jadikan sebagai impian kita. Untuk di bagian yang roh tersebut. Kita mau kasih anak kita. Atau misalnya mau kasih orang tua kita setiap bulan 20 juta atau 50 juta. Nah, jadikan itu impian kita. Yang dibilang dengan balance. Ya, jadi nggak semua diri kita sendiri, harus mengasihi orang yang di luar. Itu yang di bidang roh. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah lingkungan. Jadi yang pertama, apa tadi? Daging, jiwa, roh, itu anggap kayak lingkaran 3. Pernah lihat kan? Segitiga semen, semen segitiga lingkaran, seperti itulah. Yang kayak logo Olimpik, 3 lingkaran. Nah, itu semua beradu gitu. Jadi ada titik tengahnya. Nah, yang lingkungan ini adalah lingkaran yang paling besar di luar. Jadi semuanya itu di dalam lingkaran yang lingkungan. Artinya apa? Kita nggak bisa bilang diri kita itu sukses, tapi kita nggak pernah kontribusi ke lingkungan kita. Contohnya, kita nggak pernah bantu lingkungan kita. Ya nggak usah terlalu jauh-jauh lah, RT RW kita. Pernah nggak kita sosialisasi ke mereka? Kasih sedekah, kasih donasi ke gereja, ke masjid, ke wihara, atau apapun juga. Pernah nggak kita kasih donasi, membantu orang-orang yang susah? Misalnya mau mengadopsi anak yang di negara tersebut yang susah, kita buka sumur air. Nah, itu kan namanya kontribusi. Setelah kita sukses, artinya sukses dalam arti kedagingan kita terpenuhi.
uang, rumah, mobil, sandang, pangan, papan, ya kan? Jiwa kita juga terpenuhi, kita sudah bisa, misalnya jiwa kita kan emosi kan, misalnya kayak saya contohnya, saya pengen setiap tahun minimal 3 kali saya vacation ke Indonesia, ke Eropa, ke Amerika, pokoknya saya bisa vacation dengan keluarga. Itu kan juga jiwa kita kan diperbarui. Nah, bisa kita ambil impian itu sebagai travel, kita mau. Nah, ini semua ada di Atomi punya website. Setelah kita login, My Office, di situ ada namanya skenario kehidupan. Klik aja situ. Benar nggak sih Mike apa yang dia ngomong? Di situ dijelasin detail. Apa itu daging, apa itu jiwa. Nah, saya mau balik lagi ke lingkungan. Kita nggak bisa hidup di dunia itu bilang sukses, tapi nggak pernah donasi. Semakin besar kita donasi, biasanya semakin besar penghasilan yang masuk. Karena nggak mungkin kita bisa kasih donasi pada saat kita sendiri belum terpenuhi. Gelas kita belum penuh. Pada saat gelas kita penuh, itu kan luber. Lubernya kemana? Ya ke lingkungan kita. Jadi kalau orang yang berasa kekurangan, hidupnya selalu berasa, aduh kayak nggak cukup, nggak cukup. Nah, fokusnya itu jangan ke pemasukan, tapi fokusnya dengan donasi. Nah, ini kontradiksi nih. Udah hidupnya kekurangan, tapi disuruh donasi. Ini agak sulit untuk diterjemahin ya. Jadi pada saat kita kekurangan, fokusnya itu kita harus dalam memberi. Semakin sering kita memberi, walaupun kita lagi kekurangan, itu si pencipta Tuhan kita itu bisa kasih berkat yang ajaib, yang kita nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kalau nggak percaya, cobain. Saya sudah cobain berkali-kali. Dan itu terbukti. Ya. Jadi orang-orang yang kekurangan, introspeksi. Kenapa saya kekurangan? Oh mungkin saya jarang bantu orang. Jadi jangan tunggu sampai kita udah jadi milioner baru saya mau bantu orang-orang. Jangan tunggu. Pada saat kita kekurangan, itu kita bantu orang. Itu luar biasa. Ya, itu betul-betul luar biasa. Pada saat kita sendiri kurang, tapi kita mementingkan orang, udah kamu dulu deh. Kamu yang lebih perlu. Pakai aja dulu deh. Itu yang luar biasa. Buktiin, kalau nggak percaya, buktiin apa yang saya ngomong. Betul nggak? Dengan kita memberi, semakin memberi, itu Tuhan bisa kasih berkat yang ibaratnya supernatural. Jadi tiga prinsipal daripada atomi ini betul-betul dalam sekali. Nggak bisa langsung dimengerti dalam satu kali lecture seperti ini. Saya pun nggak langsung ngerti. Saya minimal 10-15 kali saya dengerin CEO Han Gilpak punya VOD menjelaskan tentang founding principle atas pendirian, asas-asas pendirian atomi. Jadi kalau kita sudah betul-betul mengerti founding principle atomi ini, kita nggak bakal bisa menyerah di atomi. Kenapa? Karena hidup kita akan akan balance, seimbang. Kedua, being kita, fisik kita akan pasti terpelihara. Dan yang sudah pasti speed kita, kecepatan kita. Yang tadi kita mau sukses dalam 10-30 tahun, itu bisa kita percepat. Betul dong, semakin cepat kita sukses, semakin bagus. Semakin anak-anak di bawah kita atau keluarga kita yang nggak terlantar atau orang-orang yang bisa kita bantu, itu speed. Ya kan? Jadi saya yakin malam ini kita bikin renungan. Apa yang saya mau rubah? Yang sekarang, jangan yang nanti-nanti deh. Yang sekarang dulu. Contohnya, dulu ini saya suka nonton film. Netflix. Kalau di Indonesia ada Netflix nggak? Saya nggak tahu. Saya kalau udah nonton kayak episode sinetron seperti itu bisa 2-3 jam non-stop. Kayak kereta. Apa itu merubah kehidupan saya? Enggak. Setelah 5 tahun hidup saya begitu-begitu aja. Tapi setelah saya korbankan itu, jadi kita mesti tahu dulu, mana yang saya mau korbankan dulu. Ada orang yang tukang gosip, telepon bisa sampai 2 jam, 3 jam. Nah, itu misalnya kita cut dulu. Daripada saya buang waktu jam-jaman ngobrol sama orang, saya mendingan cut itu, saya fokus ke atomi. Atau seperti saya yang suka nonton sinetron, itu kita cut. Kalau bisa TV-nya kita jual, kita kasih orang.